Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Dua aksi teror terjadi berurutan mengguncang Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dan menyerang markas Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta 31 Maret 2021. Teror bom bunuh diri di Katedral Makassar dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah selama 6 bulan, L dan YSF. Keduanya merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang banyak anggotanya telah ditangkap polisi pada awal Januari 2021. Teror kedua yang menyasar Mabes Polri 3 hari berselang tak kalah mencengangkan. Seorang perempuan muda yang belakangan identitasnya diketahui sebagai ZA terlibat baku tembak dengan polisi di area dalam markas besar polisi tak jauh dari akses menuju ruang kerja Kapolri. ZA menembakkan senjatanya sebanyak 6 kali ke arah petugas dan kemudian petugas membalas dengan menembak mati ZA di tempat. Menurut Kapolri, ZA merupakan terduga teroris yang bergerak sendiri atau lone wolf. Polisi menduga ZA terpapar ideologi radikal ISIS atau negara Islam di Irak dan Suriah. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Jejak kalangan muda yang terpapar paham radikalisme dan kemudian menjadi pelaku teror dengan kekerasan terekam dalam sejumlah peristiwa teror di tanah air. Selain L dan YSF yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Katedral Makassar dan ZA yang menyerang Mabes Polri, ada nama lain di antaranya Dani Dwi Permana, pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott, Jakarta pada 17 Juli 2009. Dani Dwi Permana melakukan aksi teror dan tewas saat berusia 18 tahun. Ada pula Sultan Azianzah. Sultan berusia 22 tahun saat menyerang pos lalu lintas Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016. Ia tewas dalam perawatan akibat luka tembak. Berikutnya ada Rabiel Muslim Nasution, pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan 13 November 2019. Ia beraksi saat berusia 24 tahun. Ada pula nama Tendi Sumarno. Ia pelaku penusukan terhadap Bribka Frenzy di sekitar markas Brimob di Kelapa II, Depok 10 Mei 2018. Ia tewas ditembak di tempat dalam usia 23 tahun. Dalam survei yang disusun BNPT, Litbang Kementerian Agama dan sejumlah lembaga, potensi radikalisme di Indonesia menurun dari 38,4 poin pada 2019 menjadi 14,0 poin atau 12,2% pada tahun 2020. Namun, BNPT juga mencatat terjadinya tren radikalisasi, salah satunya radikalisasi pada kalangan muda. Indeks potensi radikalisme untuk generasi Z atau generasi yang lahir sekitar tahun 1998 hingga 2010 mencapai 12,7%. Sedangkan indeks potensi radikalisme untuk generasi Y atau milenial, yakni generasi kelahiran awal 1980-an hingga pertengahan atau akhir 1990-an, mencapai 12,4%. Indeks potensi radikalisme generasi Z dan generasi Y atau milenial lebih tinggi dari generasi pendahulu mereka, yakni generasi X yang mencapai 11,7%. Berdasarkan survei, indeks potensi radikalisme juga tercatat 12,6% untuk mereka yang aktif mencari konten keagamaan di internet. Angka ini lebih tinggi daripada mereka yang tidak aktif mencari konten keagamaan di internet yang besarnya sebanyak 10,8%. Indeks potensi radikalisme juga tercatat lebih tinggi pada mereka yang suka menyebar konten keagamaan, yakni sebanyak 13,3%, atau lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menyebar konten keagamaan sebesar 11,2%. Potensi radikalisme dan keterlibatan kalangan muda dalam teror kekerasan mengundang perhatian. Penegak hukum semata tak akan cukup menanggulangi bahaya terorisme. Penanggulangan juga harus mengatasi upaya deradikalisasi paham ekstrim yang lebih mengenalkan toleransi dan keberagaman, terlebih untuk kalangan muda yang menjadi tulang punggung bangsa Indonesia di masa depan. Tim Liputan Kompas TV.